Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari Minggu 15 November 2020, di minggu ke-33 kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari salah satu bacaan leksionari Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 4, ayat 1 sampai dengan 8. Bacaan leksionari yang ditetapkan Sinode GKJ sebenarnya 1 sampai 7, tetapi perkenankan kita membaca bersama-sama 1 sampai 8. Dipersilahkan membaca bersama dengan anggota keluarga di rumah. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya jemaat GKJ Ngalian yang diberkati Tuhan. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini pepatah yang populer, artinya seberat apapun pekerjaan atau persoalan akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Jadi seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Nah, walaupun kadang-kadang pepatah ini juga sering diplesetkan, bahwa seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan apabila tidak dikerjakan. Plesetannya demikian. Tapi kita sepakat bahwa pepatah ini benar. Artinya kerjasama akan menjadi sebuah kebutuhan yang hakiki tatkala kita, khususnya dalam sebuah komunitas, itu harus mengerjakan sebuah pekerjaan, mengerjakan sebuah kegiatan, bahkan mewujudkan visi dan misi komunitas. Akhir tahun nanti, di bulan Desember, GKJ Ngalian akan menjadi gereja penghimpun sidang klasis Semarang Barat yang ke-40, gereja-gereja Kristen Jawa. Ini juga dibutuhkan kerjasama seluruh panitia sidang klasis. Nah, dalam pepatah Jawa ada pepatah yang mirip dengan ini, yaitu sangkul sinangkul ing bot repot. Nah, sangkul sinangkul itu saling memikul, ing bot repot, dalam setiap beban kerepotan kehidupan. Nah, bacaan Perjanjian Lama kali ini cukup menarik Bapak Ibu dan saudara yang terkasih jika kita perhatikan dan kita amati. Deborah ini, kalau kita lihat, Deborah adalah salah satu dari 3 nabi perempuan atau nabiyah. Disebut nabiyah kalau nabi perempuan itu, yang dikenal dalam Perjanjian Lama. Jadi dia salah satu dari 3 perempuan nabi perempuan yang dikenal di Perjanjian Lama. Selain Miriam dan Huldah, ini nama yang kurang populer ya, sebenarnya jarang-jarang kita dengar, tetapi ini yang dikenal dalam Perjanjian Lama. Deborah ini kita kenal, tapi Miriam dan Huldah mungkin jarang kita dengar. Tetapi ini nabi yang dikenal di Perjanjian Lama. Nah, nampaknya kalau penamaan nama perempuan yang alkitabiah, selain Maria, selain yang lain, ini Deborah dan juga Hana ini menjadi nama nabi yang cukup populer. Kalau Hana kan nama nabi dalam Perjanjian Baru. Nah, selain sebagai nabiah, Deborah ini Bapak Ibu dan saudara, dalam zaman awal-awal bangsa Israel ini masuk dalam atau hidup merdeka sebagai sebuah bangsa, Israel ini dipimpin oleh hakim-hakim, para hakim. Nah, Deborah ini selain nabi, dia juga selain nabiah, dia juga hakim atas bangsa Israel sebelum Israel dipimpin oleh raja-raja. Nah, dalam memimpin sebagai hakim, Deborah dibantu oleh Barak, namanya Barak, yang adalah seorang pemimpin tentara Israel. Menariknya, dalam bacaan kita, Barak mau menerima perintah dari Deborah dan bahkan mengajak Deborah untuk bekerja sama, berbahu-membahu menghadapi Sisera. Sisera namanya digabung, bukan Sisera tapi Sisera. Jadi dia adalah panglima tentara Kanaan. Deborah justru malah diajak oleh Barak, ayo kalau kamu maju aku maju, kalau kamu nggak maju aku juga nggak maju, kira-kira demikian. Jadi Barak malah mengajak kerjasama Deborah untuk menghadapi Sisera ini. Dan
justru menjadi menarik tatkala Barak yang adalah laki-laki mengajak Deborah sang nabiah yang adalah perempuan. Kalau zaman dulu, zaman bangsa Israel zaman dulu tidak populer itu. Maksudnya ini menjadi fenomena menarik karena perempuan itu kan di nomor sekian kan gitu. Tapi mungkin karena Deborah ini adalah seorang nabi, walaupun perempuan, maka Barak pun menghargainya, menghormatinya sebagai nabi yang bisa berkomunikasi dengan Allah begitu, dan menjadi utusan Allah untuk memimpin bangsa Israel. Makanya kemudian Barak mau mengajak kerjasama Deborah. Nah, terlepas dari dinamika atau fenomena yang terjadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi pepatah Indonesia maupun Jawa di atas, pepatah Indonesia tadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang bahasa Jawa itu sangkul sinangkul ing bot repot. Ini senada dengan bacaan kita. Betapa kerjasama bahu-membahu ini menjadi penting dalam menghadapi setiap situasi kehidupan, dalam hidup bersama dengan orang lain. Dalam hidup bersama dengan orang lain, Bapak Ibu dan saudara, misalnya ini kerjasama dibutuhkan ketika di tengah pandemi COVID-19 ini bahu-membahu menjadi kebutuhan. Kerjasama menjadi kebutuhan, yaitu kerjasama menjadi dibutuhkan dengan yuk sama-sama menaati 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nek cuma saya sendiri yang misalnya, atau ada yang mengeluh ya, cuma saya sendiri yang bekerja sama memakai masker sedangkan yang lain cuek bebek, ya sudah, pandemi ini akan lama sekali berlalu misalnya begitu. Jadi bahu-membahu bersama-sama menaati 3M misalnya, protokol kesehatan ini. Dalam hidup bergereja juga begitu. Kerjasama dibutuhkan Bapak Ibu dan Saudara dalam mewujudkan visi dan misi bersama. Tidak hanya penatuannya, tidak hanya pendetanya, tidak hanya diakennya, bahkan di sebagian gereja yang lain mungkin yang bergantung pada tokoh gerejanya juga cuma bergantung pada tokoh gerejanya, atau yang bergantung pada tokoh jemaat yang dianggap mapan secara ekonomi misalnya begitu ya. Tidak hanya bergantung pada mereka, tetapi bekerja sama seluruh elemen jemaat atau elemen gereja. Ini juga yang menjadi masukan beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu dan Saudara, menjadi masukan beberapa waktu yang lalu dari jemaat ketika menyampaikan soal situasi yang dirasakan dalam hidup bergereja. Yang diucapkan kemudian memang nggak bisa sendirian Pak, ini harus bersama-sama. Dan saya setuju ini, nggak bisa sendirian. Seorang pendeta hanya bekerja dengan fokus dan total bagaimana wujudkan visi misi, tetapi yang lain tidak mendukung, ya sama saja, nggak bisa. Artinya ini membutuhkan kerjasama seluruh elemen hidup bergereja, elemen jemaat. Nah, ini juga menjadi catatan penting buat kita semua dalam hidup bergereja. Saya kira tidak cuma di GKJ Ngalian, tapi juga gereja di mana-mana tempat, khususnya saudara-saudara mungkin dari jemaat yang lain di GKJ, di channel ini yang menyaksikan tayangan ini dibutuhkan kerjasama panjenengan dan kita semua dalam mewujudkan kehidupan bergereja yang ideal. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara dalam hidup berkeluarga. Sudah cetoh ini sudah pasti dan sudah bisa menjadi hak atau hakiki, sudah bisa dipastikan bahwa kehidupan berkeluarga harus bekerja sama. Ketika menghadapi persoalan, ketika mengerjakan pekerjaan rumah, enggak cuma kemudian ini pekerjaan ibu, ini jatah, ini pasrahkan ibu saja, ini pasrahkan bapak saja, ya enggak bisa. Tapi harus bekerja sama, khususnya ketika menghadapi persoalan-persoalan keluarga. Nah, ini membutuhkan tentu ketika dalam kehidupan berkeluarga membutuhkan pengendalian egoisme pribadi. Nah, kerjasama ini Bapak Ibu dan Saudara kiranya bisa menjadi salah satu cara lain, bahu-membahu kerjasama ini menjadi salah satu cara lain atau penghayatan lain dalam kita menghayati tema saling membangun dalam ketaatan. Saling membangun ini ya bekerja sama ini salah satunya. Oleh karena itu, mari kita hayati bersama, renungkan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia, damai sejahtera, dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.